Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat damai, kembali lagi dengan saya Abdullah Indrawan dalam program podcast Damai, dialog agama menyejukkan dan inspiratif, persembahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang pesantren sebagai kawah moderasi beragama, di mana pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tapi juga wadah pembentukan karakter santri yang toleran, seimbang, dan cinta damai. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, salah satu tokoh agama dari pengurus Nahdlatul Ulama Kota Manado dan sekaligus saat ini menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Bapak Effendi Gani SH MHI. Nah, untuk itu mari kita sapa kepada beliau bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita baru selesai melaksanakan upacara Hari Santri ya Pak ya? Ya, dengan kesibukan Bapak alhamdulillah bisa menyempatkan hadir dalam program podcast kali ini Pak ya. Nah, tentu kita hari ini berbicara mengenai pesantren sebagai kawah moderasi beragama. Nah, dalam moderasi beragama itu sendiri, khususnya bagi pesantren, dan hari ini kebetulan adalah Hari Santri, kita sering mendengar terkait dengan nilai-nilai daripada santri itu sendiri yang ditanamkan dalam pembelajaran pesantren. Misalnya saya sempat dengar ada kata-kata tawazun, tawasud, tasamu, dan itidal. Kira-kira seperti apa sih nilai-nilai itu sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Wawan yang luar biasa. Ya. Dan biasa juga di luar. Ya, alhamdulillah, pertama hari ini alhamdulillah kita merayakan sebetulnya hari santri, lahirnya santri, di mana hari ini tepatnya tanggal 22 Oktober 2025 kita melaksanakan apel atau upacara di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh sahabat saya Pak Wawan, saya sedikit menyampaikan kaitan dengan Hari Santri. Sejarah ini sebetulnya mencatat bahwa perjuangan santri di negara Kesatuan Republik Indonesia ini cukup luar biasa, di mana sebelum Hari Santri itu ditetapkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi ketika itu, maka sebetulnya ini dilatar belakangi dengan perjuangan santri. Ketika itu tanggal 21 hingga tanggal 22 Oktober 1945, di mana para ulama itu berkumpul di Surabaya dari berbagai daerah untuk menyatakan sikap kaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini tentunya pun juga sangat urgent disebabkan karena ketika kemerdekaan tahun 1945 tanggal 17 itu sebetulnya para penjajah ingin menguasai kembali negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga para ulama memiliki tanggung jawab yang luar biasa bagaimana kemerdekaan ini harus direbut kembali dan kita pertahankan. Sehingga harus solusi jihad ketika itu disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Artinya jihad di dalam merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Tetapi ini adalah fardu ain. Nah, atas dasar ini kemudian pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi
dan menetapkan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Jadi kurang lebih sudah sekitar hampir 10 tahun 10 ini tahun. ya kita merayakan Hari Santri. Nah, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 15 Oktober tahun 2015, maka pemerintah menetapkan Hari Santri itu jatuh pada tanggal 22 Oktober. Nah, jadi setiap tanggal 22 Oktober di tahun berjalan, kita Kementerian Agama itu melaksanakan upacara atau apel Hari Santri. Kenapa pesantren ini sangat dibutuhkan? Sesuai dengan data Kementerian Agama, maka jumlah pesantren yang ada di Indonesia ini kurang lebih sekitar 42.300. Kontribusi terbesar pesantren ini juga sangat luar biasa yang turut serta mencerdaskan anak bangsa. Maka nilai-nilai dasar yang diajarkan di pesantren ini seperti apa yang sudah sahabat saya sampaikan tadi, bahwa pertama adalah tawazun. Tawazun ini artinya keseimbangan. Keseimbangan ini penting. Artinya hidup ini tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar bekerja, tapi pada dasarnya hidup ini adalah untuk yang Maha Hidup, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dalam konsep tawazun ini kita harus mampu dan bisa membangun hablu minallah dan hablu minannas. Itu tawazun. Kalau konsep tasamu ini sebetulnya juga nilai dasar yang diajarkan di pesantren. Konsep toleransi, menghargai perbedaan. Kenapa perbedaan itu harus menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita jaga bersama? Karena memang Indonesia ini adalah negara besar. Kita punya 38 provinsi. Kita punya berapa itu kalau tidak salah itu kabupaten kota se-Indonesia. Kalau tidak salah 514 ya. Kabupaten kota se-Indonesia. Se-Indonesia, Pak ya? Se-Indonesia. Kita punya suku di Indonesia ini kurang lebih sekitar 1.300. Ada 694 bahasa kalau tidak salah. Ya, pernah saya baca. Maka sebetulnya konsep tasamu ini perlu kita jaga. Tujuannya apa? Untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Sehingga nilai tradisi dasar yang diajarkan di pesantren. Ya. Kalau saya sampaikan sebelumnya tawazun, tasamu, maka yang ketiga itu adalah tawasud. Tawasud ya. Ya. Tawasud ini adalah sifat moderat. Kenapa harus moderat? Kenapa kita harus berada di tengah-tengah? Kita tidak berpikir pada ekstrim kiri maupun juga ekstrim kanan, Bawan. Nah, ekstrim kiri maupun juga ekstrim kanan ini sangat berbahaya. Ya. Ya, kita harus Islam rahmatan lil alamin. Kita harus Islam moderat. Dan ini terus kita gelurakan, terus kita sampaikan kepada masyarakat tentang Islam moderat. Ya. Islam moderat ini sangat penting dan kita tidak pernah berpikir tentang Islam kiri ataupun juga Islam kanan. Saya jelaskan sendiri apa itu Islam kanan. Ya. Islam kanan ini sebetulnya dalam buah pikir saya bahwa lebih pada konsep khilafah. Konsep khilafah ya. Konsep khilafah. Dan konsep khilafah itu adalah tujuan bagaimana mengembalikan kejayaan Islam. Dan ketika konsep khilafah itu diterapkan di Indonesia, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Ya, ya. Kenapa ini sangat bertentangan? Karena dasarnya tadi, Indonesia ini adalah negara yang besar. Ya. Sangat luas ya, Pak. Sangat luas. Kita sudah punya suku berapa tadi? Ya, 1.300-an suku. Kita punya bahasa 694.
kabupaten kota, 38 provinsi. Sehingga konsep khilafah itu tidak mungkin berhasil kita terapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini adalah wacana yang selama ini digaungkan oleh Islam kanan. Islam kanan ya. Islam kanan. Dengan adanya konsep khilafah ini, Dengan Pak, ya? adanya konsep khilafah ini. Ya, ya. Nah, lalu kemudian kita mengenal namanya Islam kiri. Ya. Nah, Islam kiri ini dalam buah pikiran saya itu adalah gerakan politik sosial. Baik. Apa yang dimaksud dengan gerakan politik sosial ini? Gerakan politik sosial ini adalah bagaimana menggabungkan ajaran Islam dengan ideologi sayap kiri. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau kemudian ideologi sayap kiri itu menjadi hal yang urgent, misalkan diterapkan di Indonesia, ini berbahaya. Karena nanti ideologi sayap kiri ini itu berkaitan dengan komunisme, liberalisme. Pemahaman kirinya, Pak, ya? Iya. Sehingga tidak cocok. Maka kemudian pesantren ini yang terus menggelorakan nilai-nilai dasar di pesantren, tawazun, tawasud, ya, tawasud, tasamu, ini harus kita lakukan. Baik. Dan yang terakhir adalah i'tidal, tegak lurus. I'tidal ini artinya tegak lurus, kita bersikap adil, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini adalah konsep dasar yang terus diajarkan di dunia pesantren, yang insya Allah dimanapun juga ketika kita berada, ketika nilai dasar ini kita terapkan dan kita jaga, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang kita sayangi, insya Allah selamanya juga akan tetap berdiri tegak. Kita pun juga ketika menganut 4 dasar nilai ini, insya Allah dimanapun juga kita berada, kita bisa bergaul dengan saudara-saudara kita, baik itu Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu. Dengan konsep dasar ini adalah konsep yang sangat jitu untuk kita gunakan bergaul dengan siapa saja, karena insya Allah kita bisa bersahabat, kita bisa berterima. Pesan saya begini, karena kita ini adalah orang Indonesia, kalau kita tidak bersaudara disebabkan karena sedarah, ya ini harus catat Pak Wan. Siap. Ya, kalau kita tidak bersaudara karena persoalan nasab, tapi kita harus tanamkan dalam kita, diri kita ini adalah kita bersaudara karena kita adalah orang Indonesia. Masya Allah. Itu konsep dasar yang harus kita pegang selama ini. Sangat menarik, Pak, ya, kalau berbicara tentang nilai dari 4 dasar itu ya. Ada sikap tawazun, tasamu, tasamu dan iktidal ya, Pak, ya. Tawasud ya. Tawasud, tasamu, tawazun dan iktidal. Dari 4 nilai itu yang tadi Bapak bicarakan, berarti kita sebagai khususnya umat muslim ya. Umat muslim berarti harus tetap menjaga diri, tetap berada di tengah-tengah, tetap toleransi, tetap berlaku adil ya kepada sesama manusia, tidak melihat dia beragama apa, bersuku apa, gitu ya, Pak, ya. Nah, tentunya dengan saya melihat dengan adanya berita yang saat ini ya, Pak, ya, Kementerian Agama khususnya saat ini mendapat ranking ya istilahnya dalam penilaian tingkat kepuasan masyarakat, berada dalam posisi alhamdulillah Kementerian Agama menjadi salah satu peringkat kedua sebagai kementerian dengan tingkat kepuasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya Astaprotas yang digaungkan Prof. Dr. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, ada salah satu yang tingkat kepuasannya di atas 80% terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, bagaimana peran pesantren itu sendiri tetap menjaga dan menumbuhkan terkait dengan menambahkan atau menjaga moderasi beragama itu sendiri? Kira-kira menurut pandangan Bapak seperti apa kira-kira? Terima kasih. Secara khusus di Minahasa Utara ini kan pesantrennya terinformasi oleh saya kan cuma 1. Ya. Baru 1, Pak, ya? Hidayatullah. Oh iya. Kalau pesantren Muhammadiyah itu ya yang ada di Wori. Kalau tidak salah sebetulnya juga ya mungkin karena
tenaga pengajarnya belum ada, ya mungkin harus dibenahi lagi. Tetapi sebetulnya nilai-nilai dasar ini terus harus kita jaga, harus terus kita tanamkan dalam diri kita. Pesantren ini adalah sebetulnya garda terdepan untuk mengawal moderasi beragama. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang sangat kita harapkan. Karena pesantren ini tidak hanya diajarkan kitab kuning, Baik. tidak hanya diajarkan fikih, ya, tetapi pesantren ini pun juga itu diajarkan tentang adab, etika moral, Akhlak baik. sopan santun, diajarkan. Sehingga saya sedikit menyampaikan kaitan dengan pemberitaan kemarin di pesantren apa kemarin yang viral itu? Pesantren Sidoarjo, yang Sidoarjo ya Pak ya? Ya, yang sebetulnya juga menurut saya itu terlalu menjustis pesantren. Ya. Ya kan? Ya, artinya kalau tidak tahu tentang dunia pesantren, Betul. maka sebaiknya tidak boleh ngomong. Betul. Ya kan? Pesantren ini luar biasa. Apa yang dilakukan sebetulnya salah satu televisi swasta, sebetulnya itu sangat tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena ingat, santri-santri itu, sekali lagi saya sampaikan, memberikan kontribusi terbesar untuk bangsa dan negara ini. Sehingga pesantren itu harus tetap ada. Nah, reward dari hal itu sebetulnya juga insya Allah nanti akan ada direktur sendiri. Khusus pesantren ya? Ya kan? Itu terinformasi disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, kita berharap insya Allah ini juga cepat direalisasikan. Sehingga konsentrasi untuk mengurus pesantren itu insya Allah secepatnya juga bisa dilakukan. Sehingga nanti pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 42.300, insya Allah bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Saya kira seperti itu. Baik. Kalau untuk konteks saat ini ya Pak ya, dengan pergeseran zaman di era digitalisasi saat ini, tentu kita ketahui bersama, pesantren bukan hanya belajar terkait dengan ilmu etika yang seperti apa yang Bapak katakan tadi ya. Kita tidak bisa pungkiri dengan bergesernya zaman di era digital, banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa diambil atau dicontohi, misalnya pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman yang seperti Bapak tadi katakan, ada pemahaman kiri, pemahaman kanan. Nah, bagaimana sehingga bisa membentengi para santri yang kemudian bisa diimplementasikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren itu sendiri, Pak? Kira-kira? Ya, terima kasih banyak. Pesantren ini kan punya khas. Ya. Apa khas pesantren itu? Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub. Ya, bisa membaca kitab kuning. Nah, tentunya pun juga kita harus mampu dan bisa menyesuaikan zaman. Nah, apa konteksnya untuk menyesuaikan zaman tersebut? Artinya pesantren itu tidak hanya diajarkan kitab kuning, etika moral, akhlak, dan lain sebagainya. Tetapi pesantren itu bagaimanapun juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan lain, yaitu teknologi. Teknologi, baik. Ya, itu harus dibenahi. Dan itu harus dilakukan. Nah, artinya paham-paham radikal yang tumbuh di negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun juga harus kita pahami bersama bahwa tantangan-tantangan ini pun juga itu harus diupayakan bagaimana santri-santri ini mampu dan bisa menguasai teknologi. Artinya kita bisa mengkanter lewat ilmu yang kita pelajari di pesantren, maka kemudian ketika santri-santri menguasai teknologi, saya yakin dan percaya, ya, paham-paham radikal yang mungkin dimuat di media sosial, ya, santri-santri pun juga yang punya tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara ini, saya yakin dan percaya ketika ilmu di bidang lain itu diajarkan, ya insya Allah mudah-mudahan dengan paham-paham radikal yang muncul, yang mencoba untuk merusak tata nilai yang selama ini yang sudah kita bangun,
Saya yakin dan percaya paham-paham radikal ini ya insya Allah dengan sendirinya itu tidak bisa dan mampu lagi untuk berdiam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi tentunya paham-paham radikal yang muncul di tempat kita misalkan, maka ini tentunya pun juga harus kita sikapi bersama. Ya. Artinya peran itu tidak hanya kita titik beratkan kepada santri, tetapi juga peran-peran ini pun juga harus diambil oleh siapa? Oleh tokoh agama, oleh tokoh masyarakat. Artinya peran tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menangkal paham radikal ini itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tokoh agama, tokoh masyarakat ini, kalau kemudian mereka pun juga bersama-sama menyuarakan tentang paham radikal yang sangat berbahaya dan tidak cocok hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, maka tanggung jawab para tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat dibutuhkan. Mereka sebagai, kalau boleh saya sampaikan, warasatul anbiya. Ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, pendeta yang ada di daerah masing-masing, ini pun juga harus punya tanggung jawab menyuarakan, mengkampanyekan tentang paham radikal itu adalah paham yang sangat berbahaya. Tetapi saya sedikit menyampaikan yang namanya paham radikal itu sebetulnya juga bisa diatasi. Artinya bagi saya, sederhana saya berpikir, aliran-aliran yang ada di Indonesia ini Pak Wawan sebetulnya masih tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu berbahaya. Iya. Masih bisa ditangkal ya? Masih bisa ditangkal. Yang sangat berbahaya itu sebetulnya aliran listrik. Ya. Ya kan? Ya. Tegangannya ya. Itu kalau aliran selesai. Ya kan? Jadi jadi masih bisa. Artinya bisanya itu ketika para tokoh agama, tokoh masyarakat itu bersama-sama. Kementerian Agama ini punya penyuluh. Ya. Ya. Penyuluh khususnya di Minahasa Utara. Kristen kita punya penyuluh 27. Katolik itu kita punya penyuluh 5. Islam 7. Nah, ini garda terdepan juga. Karena mereka adalah orang Kementerian Agama, itu harus punya sinergitas dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Tidak hanya kita beratkan kepada santri, tetapi paling tidak kita harus bersama-sama bagaimana menjaga daerah yang kita cintai, yang kita sayangi ini dari paham-paham radikal. Baik. Tapi kan saya sampaikan tadi, paham radikal itu masih bisa diatasi. Yang bahaya itu adalah tegangannya ya Pak. Tegangan listrik. Iya, berbicara tegangan saya jadi agak tegang karena berbicara tentang moderasi dan pesantren ini. Nah Pak, kalau bicara tentang moderasi tentu sangat menarik Pak ya. Tadi Bapak menyinggung berkaitan dengan di Kementerian Agama ada namanya penyuluh ya, yang tadi sudah Bapak runtutkan. Peran apa sih saat ini yang sudah dilakukan khususnya di Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan moderasi beragama itu sendiri Pak? Baik dalam penyuluh agama Islam, Katolik ataupun Kristen itu sendiri Pak. Baik, terima kasih banyak. Kalau kita bicara tentang moderasi beragama, pada dasarnya agama itu tidak perlu dimoderasikan. Iya. Karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita moderasikan itu adalah gaya berpikir kita. Pola pikir ya Pak. Pola pikir kita. Paradigma kita. Itu yang perlu kita moderasikan. Tentang pandangan berpikir kita. Tentang kemajemukan. Ini harus kita moderasikan. Artinya apa? Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, perbedaan itu pasti ada. Iya. Perbedaan adalah rahmat mungkin Pak. Iya. Rahmat bagi orang yang memahami. Ya kan? Gitu dan. Maka penyuluh-penyuluh ini harus punya konsep itu. Iya. Alhamdulillah Kementerian Agama ini melalui seksi terkait Bimas Islam sudah membuat kampung moderasi kan begitu. Alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya tanggung jawab penyuluh ini itu harus tetap eksis dan maksimal untuk melakukan bimbingan penyuluhan tentang moderasi beragama, karena yang melahirkan konsep moderasi beragama ini adalah Kementerian Agama di masa pemerintahan Al-Mukarram
Pak Yai Lukman Saifuddin. Beliau ini adalah Bapak Moderasi Beragama. Ini terus menjadi hal yang sangat urgent yang harus kita lakukan, moderasi beragama. Saya sampaikan tadi, bukan agama yang dimoderasikan, tapi cara berpikir kita. Ya. Orang di luar sana berpikir bahwa moderasi beragama ini adalah mencampur adukan keyakinan kita beragama. Tidak seperti itu. Tetapi moderasi beragama ini adalah bagaimana kita menjalankan agama kita masing-masing sesuai dengan keyakinan orang lain, maka tentunya pun juga harus mampu dan bisa menghargai dan menghormati. Iya. Ya kan? Nah, saya sampaikan begini. Moderasi beragama ini harus terus kita jaga, harus terus kita kembangkan lebih bagusnya lagi, sehingga semua orang itu mampu dan bisa memahami moderasi. Ya kan? Moderasi tidak hanya ada di dalam khususnya misalkan di kabupaten kita, tetapi moderasi beragama itu pun juga harus kita awali dari miniatur terkecil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu? Keluarga kita sendiri. Keluarga. Ya kan? Ya. Itu harus. Dari situ dulu. Moderasi itu harus kita tanamkan di lingkungan keluarga, ya? Di dalam lingkungan keluarga kita. Itu penting juga. Nah, kenapa ini penting? Kalau itu sudah kita mampu dan kita terapkan di miniatur terkecil, yaitu keluarga kita, insya Allah kita sudah mampu dan bisa memberikan stigma yang baik terhadap masyarakat kaitan dengan moderasi beragama. Jadi begitu. Orang harus paham. Jangan kemudian mengartikan moderasi beragama itu mencampur adukan cara beragama kita. Tidak mencampur adukan. Tetapi moderasi beragama itu pada hakikatnya adalah, bisa saja saya sampaikan, mengakui perbedaan, karena perbedaan itu adalah sumber kekuatan untuk membangun kebersamaan. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda, ya kan? Istri, saya kasih contoh sama Pak Wawan. Ini hal yang sangat urgent, berbeda. Pak Wawan misalkan, semua gaji, baik itu tunjangan kinerja, baik uang makan atau gaji rutin yang diterima oleh Pak Wawan setiap tanggal 1, semuanya dikasih ke istri. Tapi bisa saja istri pun juga ada pikiran-pikiran lain terhadap Pak Wawan. Artinya perbedaan itu harus ada. Dan ketika beliau beranggapan seperti itu, maka orang ketika paham moderasi, maka tentunya dia pun juga harus mampu dan bisa memahami karakternya orang. Ya. Jadi dalam konsep ini, kita tidak penting bagaimana orang memahami karakter kita, sifat kita, tetapi paling tidak kitalah yang harus mampu dan bisa memahami karakter setiap orang, termasuk istrinya Pak Wawan. Iya. Sudah begitu istri saya, ya beraja. Karena memang istrinya begitu Pak Wawan. Masya Allah. Tapi kalau misalkan seandainya Pak Wawan atau Pak Agung misalkan dirajam atau kemudian diatur oleh istri, alhamdulillah. Karena orang kalau dirajam oleh istrinya, dihukum oleh istrinya di dunia, ketika dia kembali kepada Allah, malaikat sudah rajam. Ya. Sudah dibombardir oleh istri di rumah. Ya. Berarti kalau bicara tentang moderasi, bukan agamanya yang dimoderasi, tapi pola pikir kita. Pola pikir kita. Iya, benar. Cara berpikir kita, memahami perbedaan. Ya, tentunya berarti ini pun juga harus kita jaga. Kita tetap harus menjaga, ya. Nah, dengan kita bermoderasi pola pikir kita, berarti sangat relevan ya terkait dengan 4 nilai dasar tadi yang dari pesantren, yang ada sikap tawazun, tawasu, tasamu, dan i'tidal itu sendiri, ya, di mana kita harus bersikap toleran kepada sesama, kita harus bersikap seimbang atau berdiri tengah-tengah dan bersikap adil. Seperti Bapak katakan tadi, kita harus bersikap adil di tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, ya Pak, ya. Nah, kira-kira tadi Bapak sempat sebutkan di Kabupaten Minahasa Utara, saat ini pondok pesantren
Cuman satu ya Pak ya? Iya. Baru satu. Kira-kira ada tidak tantangan atau harapan apa yang kemudian menjadi satu PR besar bagi kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa terkait dengan moderasi tadi, di mana kita harus bermoderasi cara berpikir kita di tengah masyarakat yang majemuk saat ini. Ya, Kira-kira. baik. Karena moderasi ini lahir dari rahimnya Kementerian Agama. Iya. Maka semua orang Kementerian Agama itu bertanggung jawab. Karena apapun juga yang terjadi di masyarakat, baik itu menyangkut masalah kerukunan dan lain sebagainya, tanggung jawab ada ke kita, ke Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama ini harus terus berupaya untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga kebersamaan. Karena bagaimanapun juga situasi dan kondisi yang akan terjadi di masyarakat, maka semuanya pasti ujungnya lari kepada Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama itu harus tetap waspada. Iya. Harus tetap monitor berbagai aliran apapun juga yang ada di masyarakat. Benih-benih konflik yang ada di masyarakat itu sedini mungkin. Iya. Konflik itu harus sedini mungkin kita antisipasi. Bagaimana konflik-konflik secara internal itu tidak melebar. Kementerian Agama ini punya penyuluh. Iya. Baik Kristen, Islam, Katolik. Kita pun juga bergaining dengan lintas organisasi. Ada Nahdlatul Ulama, ada SI, ada Muhammadiyah, dan organisasi yang lainnya. Kita punya partner kerja. Kita punya tanggung jawab bersama. Bagaimana semestinya harus kita jaga bersama. Sistem koordinasi itu harus tetap dilakukan. Kita punya penyuluh, kita punya kepala-kepala KUA yang ada di setiap kecamatan. Maka kepala KUA pun juga harus tetap siap siaga. Ya, tidak hanya aktif, Pak, ya? Iya, tidak hanya bertugas untuk menikahkan orang. Iya, iya. Jangan kemudian ketika ada orang kawin, ya cepat untuk mengantisipasi itu. Harus memiliki pikiran juga ya Pak ya? Iya, tetapi karena kepala KUA adalah garda terdepan yang ditempatkan di kecamatan, maka perpanjangan tangan sebagian dari tusi Kementerian Agama itu ada di KUA. Jadi harusnya kepala-kepala KUA pun juga ikut bertanggung jawab. Sedini mungkin konflik yang akan terjadi itu sudah harus tetap dilakukan. Artinya monitor itu harus tetap selamanya terjaga. Kalau boleh 1/24 jam. Ada apa-apa, cepatnya koordinasi. Akhirnya, kalau itu kita lakukan, insya Allah moderasi beragama yang tujuannya bagaimana menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat, insya Allah mudah-mudahan juga bisa terjaga dan insya Allah akan tetap dilestarikan. Insya Allah, baik. Ya. Nah Pak, yang paling terakhir nih, takutnya Bapak punya kesibukan lain atau apa? Saya tidak sibuk. Nah. Demi Kementerian Agama ya Pak ya, demi menjaga umat ya. Ya. Nah Pak, kira-kira ada tidak pesan untuk santri, khususnya masyarakat, dan lebih khusus untuk pegawai Kementerian Agama terkait dengan menjaga semangat moderasi beragama di hari pesantren, hari santri hari ini ya? Kira-kira ada pesan-pesan dari Bapak untuk tetap menjaga moderasi beragama, Pak? Ya, Kementerian Agama ini adalah salah satu kementerian dengan satker terbesar yang ada di Indonesia. Kita punya tugas dan tanggung jawab begitu berat, ya, dan kita punya tanggung jawab yang sama. Siapapun juga dia yang ada di Kementerian Agama, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, tetap punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah kekayaan terbesar yang kita miliki. Kementerian Agama sudah merawat, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka tentunya harapan kita, orang-orang Kementerian Agama yang mengabdi di Kementerian Agama itu selamanya harus mampu dan bisa menjaga kebersamaan, menjaga toleransi, menjaga kerukunan. Konsep moderasi ini tertuang dalam hal itu, Pak Wan. Ya, kalau kita
orang Kementerian Agama tidak mampu dan bisa menjaga kerukunan, kedamaian, maka tentunya pun juga brand center sebagai yang melahirkan moderasi beragama dan kita sendiri tidak mampu menjaga itu, maka bisa dibayangkan bagaimana orang di luar sana ya bisa menjadikan Kementerian Agama sebagai contoh teladan kalau kita sendiri saja tidak mampu dan bisa mengamalkan, tidak mampu dan bisa melaksanakan moderasi beragama. Terutama saya sampaikan di lingkungan masyarakat, di tempat kita masing-masing, ya. Nah itu pun juga harus kita jaga. Kita harus menjaganya. Artinya di lingkungan masyarakat itu sendiri, misalkan saja, kalau misalkan ada orang Islam tinggal rumahnya dekat gereja, bersahabatlah dengan saudara-saudara kita. Begitu juga sebaliknya, ya. Kita pun juga harus mampu dan bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat kita lewat tadi konsep moderasi beragama. Jangan kemudian ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita adalah orang Kementerian Agama, tapi justru di dalam masyarakat itu sendiri kita termasuk penyebar benih konflik yang ada di masyarakat. Betul. Kita tidak paham tentang perbedaan. Justru kita menjadi provokator. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian itu dilakukan, maka sebetulnya gagal dia menjadi orang Kementerian Agama, kawan. Ya, orang Kementerian Agama di lingkungan masyarakat sekitar itu harus mampu dan bisa menjadi contoh teladan. Nah, kenapa harus jadi contoh teladan? Karena stigma yang akan dibangun oleh masyarakat itu, saya kira sakitnya di mana, kawan? Di sini. Ya. Kan begitu kan? Ada kan orang bilang, orang Kementerian Agama kok begitu? Betul. Ya kan? Nah, kalau ngomongnya orang Kementerian Agama begitu, berarti tidak secara personal, ya, tetapi secara keseluruhan. Digeneralisir seluruhnya. Nah, itu sudah menjasis. Padahal itu hanya ulah segelintir orang. Iya. Maka orang Kementerian Agama, sekali lagi saya sampaikan, dia harus menjadi motor penggerak agen perubahan yang ada di lingkungan masyarakat. Bahwa saya adalah orang Kementerian Agama, insya Allah saya punya tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat saya. Kalau itu yang dilakukan, orang Kementerian Agama setiap ada di lingkungan sekitar, tempat tinggalnya masing-masing, dia menjaga itu, saya yakin dan percaya, Pak Polisi itu tidak terlalu kerja keras. Kenapa tidak terlalu kerja keras? Karena ada orang Kementerian Agama di sini. Yang bisa menjaga dan merawat. Yang bisa menjaga. Masya Allah. Tapi kalau misalkan seandainya ada di lingkungan sekitar dan benih konfliknya itu bersumber dari orang Kementerian Agama. Coba dibayangkan saja. Ya kan? Nah, pada hakikatnya itu sangat memalukan. Nilai luhur Kementerian Agama yang selama ini kita jaga bersama. Itu pesan saya. Ya. Terima kasih Pak atas pesan-pesan dari Bapak, pemikiran diskusi yang sudah kita tukar pada hari ini ya. Karena dibatasi waktu, kita kemungkinan sudah di penghujung acara pada podcast Damai hari ini. Berarti moderasi bukan cuma hanya sekedar teori Pak ya. Berarti harus mampu diimplementasikan atau dipraktekkan langsung, khususnya ASN Kementerian Agama. Oke, Pak, karena kita sudah di penghujung waktu, terima kasih atas waktunya Bapak. Kita akhiri untuk podcast kita pada hari ini. Ya, sangat luar biasa teman-teman, sahabat podcast Damai, banyak hal yang bisa kita petik dalam obrolan tentang pesantren sebagai dakwah atau kawah moderasi beragama. Semoga dari pesantren lahir generasi yang tidak hanya taat beragama, tapi juga mampu menjadi jembatan
perdamaian bagi kita semua. Demikian perbincangan kita hari ini tentang moderasi beragama di lingkungan pesantren. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Ya, Kita sama-sama. sapa bersama-sama sahabat damai kita. Saya Abdul Ha Indrawan sebagai host mundur diri. Dan saya Effendi Giani Terima kasih. sebagai Kasubag Kementerian Agama Minahasa Utara mengucapkan terima kasih banyak. Salam moderasi. Salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.